Ya, untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Tadi ada jaringan nggak stabil. Suaranya bisa masuk. Masuk Pak, terdengar Pak. Ya, jadi kita masuk lagi ya ke share screen yang tadi. Di metode Euler ini memasukkan nilai H-nya nilai interval tidak mengalami perubahan. Jadi nilai intervalnya itu bernilai sama. Nah, share screen-nya sudah keluar untuk Sudah Pak, baru keluar Pak. ya. Jadi itu adalah iterasi yang dilakukan sebanyak 4 kali. Ini ada iterasi pertama, kedua, ketiga, dan ini yang iterasi yang terakhir ya, yang keempat. Setelah mendapatkan nilai tersebut, kalau dituliskan seperti ini nilai eh, jika nilai x-nya 0, maka nilai y-nya 1. Kemudian jika nilai x-nya 0,25, maka y-nya sama dengan 1. Jika nilai 0,5, maka nilai y-nya 1,0625. Kemudian untuk nilai x-nya 0,75 atau 3/4, maka nilainya 1,1914. Dan terakhir, jika nilai x-nya sama dengan 1, maka nilai y-nya 1,3961. Nah, nilai-nilai ini nanti ketika digambarkan dalam bentuk komparasi atau grafik, nanti bisa ada plotting ya di bagian slide berikutnya. Seperti nilai 1,3961, 1,1914 itu merupakan hasil-hasil dari perhitungan menggunakan metode Euler. Ya, ini yang eksak. Nanti saya agak lebih cepat menjelaskannya. Nanti secara detailnya nanti ya lihat saja di recording atau rekaman sebelumnya teorinya. Untuk eksak ya seperti ini. Contohnya juga sama. Contoh selesaikan persamaan diferensial berikut dy per dx. Soalnya nilainya sama x akar y. Tetapi penyelesaiannya dengan menggunakan cara eksak atau dalam kurung analitik. Eksak bisa menjawab perhitungan yang sederhana. Yang dimaksud dengan sederhana itu ya ini. Ini soalnya ini sederhana. Ini adalah soal yang sangat-sangat sederhana. Jadi artinya ya mudah bisa diselesaikan secara eksak. Nah, syarat batas yang diberikan untuk interval x sama dengan 0, ini x sama dengan 0 sampai dengan nilai x sama dengan 1 dan h seperempat. Soalnya sama seperti yang dihitung dengan metode Euler. Lalu nanti ada komparasi antara eksak dan analitik. Di bagian ini ya untuk menjawabnya seperti ini, perhitungan eksak atau analitik. dy per dx sama dengan x akar y. Kalau dirubah ya tinggal merubah-rubah posisi. dy ini pindah ruas, pindah posisi ya. Kalau di mata kuliah kalkulus 1 dan kalkulus 2 ya ini tinggal dirubah-rubah aja. dy sama dengan x akar y dikali dengan dx. Sehingga bisa dituliskan kalau diturunkan nilai ini, nilai bagian ini, yang ini, nah yang ini untuk variabel yang sama atau yang sejenis didekatkan karena ini ada unsur y dengan y, ini ada y dan ini y, maka posisinya didekatkan sehingga dituliskan dy per akar y. Lalu x dx karena pindah ruas
yang dibatasi oleh sama dengan berubah menjadi tandanya negatif. Lalu dituliskan sama dengan 0. Nah, kemudian ini dirubah posisinya Y pangkat setengah. Ya, pangkat setengah ini karena Y-nya pindah ke atas. Akar Y itu sama saja dengan Y1/2. Kalau dia pindah ke atas berubah menjadi negatif. Y pangkat min 1/2 dikali dengan DY min X dx sama dengan 0 ya. Setelah nilai tersebut dirubah sehingga ditambahkan simbol ini integral ya, ini integral, dan ini integral. Jadi semuanya diintegralkan nilai-nilai tersebut. Integral Y pangkat setengah dy min integral X dx sama dengan integral 0. Kalau diintegralkan untuk ini diintegralkan ya. Ini kalau diintegralkan nilainya adalah ini. Lalu untuk X dx jika diintegralkan nilainya adalah ini. Dan yang bagian ini untuk integral nilainya sama dengan C, konstan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya asumsikan bisa memahami ya bagian ini untuk perhitungan eksak seperti itu analitiknya. Lalu di bagian selanjutnya pada saat X sama dengan 0, ya ini tinggal dirubah saja nilai tersebut, dimasukkan 2 akar Y min setengah X kuadrat, ya ini disubstitusikan saja, Y-nya sama dengan 1. 2 akar Y min setengah X-nya dimasukkan, ini menjadi 0, sehingga didapatlah nilai C-nya. C sama dengan 2, persamaan berubah menjadi nilainya seperti ini. Nah, ini adalah persamaannya. 2 akar Y min setengah X kuadrat sama dengan 2, yang awalnya itu nilai C-nya belum diketahui. Setelah nilai C-nya diketahui dari nilai 2, maka nilai tersebut berubah menjadi persamaannya seperti ini. Jadi 2 akar Y min setengah X kuadrat sama dengan 0. Setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, ya ini tinggal dirubah saja nilainya. Karena nilai tersebut sudah diketahui, 0,25 atau interval ya, intervalnya itu sama dengan 1/4, ya tinggal dimasukkan, disubstitusikan, sehingga didapatlah untuk nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya ini adalah Y pertama, kemudian Y pertama untuk 1/4, yang berikutnya adalah Y kedua untuk nilai H-nya itu 2/4. 2/4 ya itu sama saja dengan 1/2 atau sama saja dengan 0,5. Lalu dimasukkan lagi nilai tersebut, diperolehlah nilai 1,1289. Untuk perhitungan yang kedua, H-nya 2/4, lalu bagaimana dengan H-nya 3/4? Jadi tinggal dilanjutkan, 3/4 sama saja dengan 0,75. Kalau dituliskan di sini, ini adalah sama dengan H ya. Y-nya mendapat nilai 1,3010. 1,3010 nanti bisa dicek dengan menggunakan kalkulator untuk nilai tersebut. Yang berikutnya, karena syarat batasnya itu sama dengan 1, X sama dengan 1, ini adalah perhitungan yang terakhir, batas atas atau batas akhirnya sama dengan 1, dimasukkan ke nilai ini, sehingga diperolehlah nilai Y sama dengan 1,5625. Untuk nilai-nilai tersebut, maka
kalau dijadikan dalam bentuk tabel, ini tabel ya. Ini ada X, Y Euler, ini prediksi Euler, kemudian ini prediksi analitik. Ya, yang dimaksud dengan sebenarnya itu ya ini adalah pendekatan secara eksak atau analitik. Jika nilai X-nya 0, Euler mendapat prediksi nilainya adalah 1. Jika nilai X-nya 0, pendekatan eksak atau analitik nilainya 1, sehingga prosentase kesalahannya 0%. Kenapa dikatakan 0%? Ya karena nilainya sama persis, artinya tidak ada perbedaan antara sebenarnya dengan yang prediksi numerik dengan menggunakan metode Euler. 0%, lalu yang berikutnya 1,0315 prediksi Euler numerik nilainya adalah 1, tetapi di yang aktualnya itu adalah 1,0315. Lalu yang selanjutnya prediksi berikutnya adalah untuk nilai X-nya 0,5, analitiknya 1,1289, numerik Euler mendapat prediksinya itu 1,0625, kemudian 0,75 ini yang sebenarnya 1,3010 didapatkan dengan metode Euler 1,1914. Lalu yang terakhir, karena sampai dengan 1 nilai intervalnya untuk numerik maupun eksak, prediksi analitik sebenarnya itu 1,5625, tetapi hitungan numerik mendapatkan nilai 1,3961. Jadi nilai-nilai ini kalau digambarkan ke dalam bentuk grafik, apakah grafiknya itu mendekati, maksudnya grafik ini ya, grafik Euler ini, nilai Euler ini, apakah mendekati harga yang sebenarnya atau nilai aktualnya. Ya, lalu bagaimana menghitung prosentasenya? Nanti bisa dihitung ya nilai-nilai tersebut dengan persamaan ini. Y Euler dikurang dengan Y sebenarnya lalu dibagi dengan Y sebenarnya dikali dengan 100%. Dikali dengan 100%. Ya, suaranya stabil, bisa jelas terdengar. Ya, jadi seperti itu untuk melakukan perhitungan ya, perhitungan secara eksak dengan Euler. Kemudian di slide berikutnya, kalau ini ditampilkan dalam bentuk tampilan grafik ya, ini ada grafik warna biru, ini ada warna biru untuk prediksi Euler, metode Euler, dan warna orange ya, Y sebenarnya ditampilkan seperti ini. Nah, di bagian ini adalah prediksi numerik. Jadi kalau melihat tabel atau grafik ya, tabel dan grafik, ini ada tabel, di sini ini adalah tabelnya dirubah ke dalam bentuk grafik. Nanti grafiknya itu memiliki tren
kecenderungan yang hampir menyerupai. Hampir menyerupai itu ya tampilannya seperti ini. Yang dimaksud dengan tren menyerupai itu gambarnya itu menyerupai tren yang sama. Ya walaupun tidak berhimpit ya, tetapi garisnya itu menyerupai atau membentuk pola yang nilai eksak. Prosentase errornya, prosentase kesalahan, selisih ya, artinya bisa dilihat ini 0%, salahnya dia berarti tepat di angka 1. Kemudian 3,0538% ada sedikit perbedaan. Ini 3% kesalahannya, 3,05%. Kemudian di bagian ini tingkat errornya atau kesalahannya, ini sih kalau ditulis ya. Nah ini prosentase errornya itu 5,88%. Kemudian yang ini prosentase errornya, salahnya itu ini 8,42-43%, dan yang bagian ini akhir ini jauh ya, semakin besar. Errornya itu 10,6496% nilai errornya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan untuk metode Euler. Nanti bisa lihat ya di buku e-book teori tersebut secara komprehensif. Untuk tampilannya sudah keluar di layar? Sudah, Pak. Ya. Jadi nanti lihat aja di halaman ini, baca lagi di halaman chapter 22 ya, chapter 22 metode Euler, Euler method. Algoritmanya atau pemahamannya mudahnya ya pahami aja, lihat aja tadi videonya atau rekamannya di PowerPoint yang tadi. Seperti itu proses penghitungannya atau melakukan komparasi atau membandingkan antara metode Euler dengan metode dengan cara hitungan analitik atau eksak. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita break dulu sekitar 3 menit, nanti masuk lagi ke virtual Zoom-nya.